itu kita ibu-ibu diajarin untuk membuat patchwork. Oh, Nah, itu iya, awalnya iya. kita dengan patchwork dan aplikasi Awal mulai, dan iya. awal mulanya di situ. Kemudian yang ngajarin orang ekspat langsung. Oh gitu. Iya, karena memang ini kegiatan ibu-ibu Para di ibu-ibu lingkar ya. tambak. Iya, Benar. Oh itu. Jadi semakin kesini setelah pulang ke Malang jadi keterusan nih. Kan seru ya, Itu lucu ya. seru karena bahannya dari bahan yardai namanya. Ini bahan yardai. Itu asli Jepang. Oh, asli Jepang. Berarti Iya. belinya di Malang sih ada nggak tokonya yang Nggak jual? ada. Terus Jadi belinya kita- lewat apa? Ada teman di Jakarta. Atau kalau kita ada kesempatan pergi ke Jepang, kita beli. Oh gitu. Iya. Karena kan di Jepang pasti ada setahun itu 2 kali pameran Quilting ini. Iya. Saya tuh kan males banget. Jadi kalau saya mulai itu udah pastinya nggak akan bikin pola yang sama. Maksudnya itu kan untuk orang belajar juga lebih. Untuk di awal orang yang baru pertama itu lebih gampang. Daripada kita ngikutin pola. Itu masih tetap namanya quilting ya? Iya, tetap. Oh, karena quilting itu kan aslinya kan kayak kita bikin sandwich itu ada 3 lapis. Ini kan top, baru dakron, lapis yang kedua. Nah, gini. Baru backing. Nah, ini namanya backing. Belakangnya. Iya. Halo. Hari ini kita kedatangan Mbak Tiwu. Kok dilihat dari ini belakang saya nih, lucu-lucu kan? Perca dan pernik-pernik. Ini namanya Mbak Tiwu kita. Oh iya, ini Mbak Tiwu namanya. Dari Kota Malang ya Mbak ya? Kota Malang. Tinggalnya di mana Mbak? Saya di Dinoyo, Jalan Gajayana. Oh, Dinoyo Jalan Gajayana. Ini nih, ini kita langsung aja nih. Ini kan awalnya bikin begini-begini awalnya dari apa nih? Memang belajar atau memang dari dulu hobi atau gimana nih? Iya, awalnya itu memang kita bisa jahit. Belajar baju dulu kan. Nah, kemudian kita ikut suami di Sumbawa di PT Newmont Nusa Tenggara. Nah, itu kita ibu-ibu diajarin untuk membuat patchwork. Nah, itu awalnya kita dengan patchwork dan aplikasi dan awal mulanya di situ. Kemudian yang ngajarin orang ekspat langsung. Oh gitu. Iya, karena memang ini kegiatan ibu-ibu di lingkar tambak. Iya, benar. Itu. Jadi semakin kesini setelah pulang ke Malang jadi keterusan nih. Kan seru ya, Itu lucu ya. seru. Pertama belajar emang bukan yang kecil-kecil gini Mbak, yang langsung gede. Iya, low cabin. Tapi bukan ini ya. Ada belajar low cabin itu yang pertama. Low cabin itu apa? Sama bed-cover juga, tapi temanya dia patchwork garis-garis gitu aja. Oh, yang pernah lihat saya garis-garis kotak-kotak gitu aja dia. Oke lah. Terus berarti sekarang ini jadikan usaha sampingan atau usaha utama atau bagaimana nih? Bisa dibilang utama ya, karena rata-rata ini ya memang kan jenengan ini punya komunitas ya? Namanya komunitas adalah Oma Quilting. Bukan. Mama Quilt. Kalau Mama Quilting itu merek saya sendiri. Oh, oke. Itu mereknya Mbak Tiwu ya. Oma Quilting. Kalau komunitasnya namanya Mapa Quilt. Malang Patchwork and Quilting. Oh, oke. Malang Patchwork and Quilting. Mapa. Oke. Dengerin Mama. Mama. Jadi untuk mama papa. Gitu. Iya. Oke. Terus itu komunitas itu sudah lama atau? Sudah lama. Udah berdiri 2016. 2016 ya, sebelum pandemi jadi. Sebelum pandemi. Malah kalau waktu pandemi tambah giat ini bikin gini kan nggak boleh kemana-mana tuh. Iya. Kita ngerjain apa-apa di rumah. Itu ya. Iya, kan ada WA jadi lebih enak. Iya. Bener. Terus Mbak diceritain nggak? Boleh diceritain nggak proses satu-satu nih? Ini ada apa aja nih yang dibikin sama Oma Quilting dulu deh? Produknya apa aja? Yang ini dari lantern. Ini namanya lantern. Oh, ini namanya lantern. Ini runner jadinya. Oh gitu. Iya. Buat runner buat meja atau kalau meja, buffet bisa. Buffet gitu ya. Oh, oke. Ini semua ini dulu bagus sekali. Coba lihat. Karena uniknya produk kita itu di teknik quiltingnya. Saya juga quilting begini, cuma saya versi ngawur. Bukan emang ngawur, Mbak? Oh gitu ya? Iya, namanya free motion. Free motion ngawur emang.
asal aja. Tapi memang ada tekniknya. Kalau tak lihat memang ini kan ini sih maksudnya bisa rapi begitu loh. Loh, ini kan rapi banget nih. Ini memang karena digaris dulu udah ada polanya atau enggak? Apa langsung ya? Jadi kalau pertama kali bikin apa kak? Templetot. Awalnya iya, awalnya templetot. Berarti tapi lama-lama banyak korban banyak. Makanya saya sendiri juga kalau misalnya lama nggak nge-quilt gitu 1 bulan, saya perlu belajar lagi. Belajar lagi di media yang kosong gitu saya ini untuk melancarkan tangan aja. Lanyah. Ini rapi banget. Coba kan lu. Ini nggak pakai pola, nggak pakai pola. Udah feeling aja ya. Iya, feeling aja. Loh ini kan, ini rapi banget. Ini namanya lantern. Oke, kalau yang ini ini satu set ya, sarung bantal sama lanternnya juga. Iya. Oke, sarung bantal. Sama runnernya. Kalau ini temanya Hawaiian. Oh, Hawaii. Nah, ya, Hawaiian. Ini tekniknya beda lagi dengan dengan sebentar. Ini tuh berarti ini sambungan ya? Ini bukan sambungan, aplikasi. Oh, berarti ini kain ini dulu. Iya. Kain putihnya dulu, kemudian dipasangin hitamnya. Oh, berarti ini bayangkan. Ini berarti kalau 2 kali kerja 3 dong sama tumpuk di sama base-nya. Sama yang merahnya kan. Berarti 3 kali. 3 kali. Boleh di-spill harganya satu set ini berapa? Enggak apa-apa. Sekitar 2 juta. Iya. Karena perjuangan banget. Ini ribet banget. Pertama bikin pola untuk yang putihnya dulu. Putih selesai bikin pola hitamnya. Hitamnya pun masangnya ini enggak yang ditempel yang asal tapi ini di zoom ya, di zoom dari dalam blind stitch namanya, di zoom di dalam loh bayangin. Ini banget kan? Dan ini ada sarung bantalnya ada 5. Sarung bantalnya 5, runnernya 1. Harganya 2 juta. Karena pembuatannya luar biasa effort. Luar biasa. Inilah bedanya handmade dan barang pakai. Oke, betul. Saya setuju Bang. Karena kalau mencong titik guys, tadi ini kayak mau, ya mungkin jadi bukan Hawaii, mungkin jadinya pecinan. Ya, bukan nggak jadi Hawaii gitu kan. Ini kemudian lah, ini nih, ini pun juga sama ya, ini pun juga dari perca. Iya, pure perca itu. Karena memang kalau perca itu pasti sisa ya, kita nggak bisa size-nya sama. Yang penting loh, ini ada kecil yang besar. Sayang kalau dibuang, Bang. Benar. Jadi kalau ibu punya perca-perca di rumah bisa gabung sama apa? Terima. Atau kalau mereka mau belajar boleh. Ada kelas ya? Ada. Setiap hari Rabu kita di rumah BUMN BRI. Jalan Raya Langsep. Jam berapa? Jam 9 sampai jam 12. Oke. Itu bahan dari kita dari sendiri, bawa sendiri. Punya perca apa aja di rumah dibawa. Kalau untuk alatnya, nah kita ngomongin alatnya nih. Alatnya apa aja nih Mbak? Alatnya ini tasnya lucu guys, coba lihat. Lucu ya. Bikin. Loh, ini lucu banget. Loh, ini semua bikinan tangan. Loh, ada bonekanya, ada ininya, ada lucu sekali. Sampai resleting juga kita bikin jahit pakai tangan. Lucu banget dalamnya. Mau kebalik. Saya kebalik. Lucu banget kan? Coba lihat. Nah, ini harganya berapa? Multifungsi. Ini harganya berapa ya? Aku suka ya. Ini harganya berapa nih? 900 aja. Tapi semuanya itu handmade. Karena kenapa jahit satu-satu? Karena bahannya dari bahan yandai namanya. Ini bahan yandai. Itu asli Jepang. Asli Jepang. Berarti belinya di Malang sih ada nggak tokonya yang jual? Nggak ada. Terus belinya buat apa? Ada teman di Jakarta. Atau kalau kita ada kesempatan pergi ke Jepang, kita beli. Gitu? Iya. Karena kan di Jepang pasti ada setahun itu 2 kali pameran quilting. Iya. Itu dapat dari mana tuh infonya? Infonya karena kita member ya, jadi member. Iya, ada membernya. Berarti ada komunitas ada komunitasnya. Gitu. Jadi kita dikasih info. Sensei Akumi. Sensei Akumi. Orang Jepang juga. Memang ini kayaknya budayanya orang sana, krianya orang sana. Cuma kita bawa ke daerah. Kayak di Indonesia ini banyak banget setiap kota yang punya ini nih, punya komunitas begini karena apalagi emang di Jakarta ini kegiatan untuk nggak ngomongin orang yang
pensiun ya, tapi untuk ibu-ibu di rumah daripada bengong sambil nonton India, telenovela, Oh iya. ambil rasa-rasa tapi tangan tetap Tangan tetap nggak apa-apa, boleh kok. Ojo jahit lambe kancan. itu dilarang ya. Oke. Jadi ini aja jahitnya. Iya. Oke. Keren banget ya. Terus kemudian, ini project ya. Iya. Ini mau dibikin pouch gitu. Coba lihat. Berarti awalnya begini ya. Iya. Berarti bikin pola satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu. Polanya ini bisa nih. Semua polanya terpisah. Kalau kita nanti lengketin di bisnya. Kemudian dijahit. Iya, sudah ke dalam itu. Iya, ini berarti kan disetrika dulu ya, biar dia dulu, dilem. Ngelipet ke dalam dengan rapi. Itu pakai lem, Mbak. Ada lem khusus untuk kain itu ada. Saya juga pakai. Saya pakai, tapi untuk yang bolak-balik ada lemnya. Jadi saya tindas aja, dia sudah nempel. Kalau itu untuk di Kriya ini nggak bisa, Mbak. Nggak bisa ya? Ada memang sebagian yang kita pakai itu, tapi kalau untuk bikin aplikasi seperti ini, kita ada lem khusus. Nempel semua nanti malah nggak bisa kejahit ya. Ada lem khusus. Kita pakai Shoeline namanya. Jadi kita lem dikit, sedikit baru kita masukkan. Iya, ini ribetnya gak mau pakai begini. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau memang mahal banget harganya, mari datang ke komunitasnya Mbak Tiwi dan belajarlah. Belajarlah menjahit. Tonton guru petrek. Ruwet tonton. Oke, terus kita sekarang ini lagi ya. Ini ada, ini apa nih Mbak? Ini namanya keychain. Jadi apa namanya? Keychain. Jadi tempatnya koin. Tempat kunci. Salah. Tapi dia sembunyi. Nah, ini kan buat kunci nanti tarik gini. Iya. Jadi ini juga kan itu. Anti maling ya. Malingnya jadi bingung. Coba ini. Betul. Kunci rumah boleh. Kunci ini sama. Set ditarik. Oke. Ini sama. Cuman sampai berapa nih harganya? Ini 50 aja. Ini 50 ribuan. 50 kan? Jadi iseng-iseng dari perca dengan telaten di rumah daripada bengong, kita bisa mengaktifkan tangan kita dan ide-ide kita. Berdondon ria. Nah, berduit 50.000 per item. Ini paling murah kayaknya. Ini paling murah. Ini paling murah nih. Oh iya. Ini 15.000. Ini 15 ribuan gantungan etek-etek ini. Gantungan. Ini tank kemeriak. Namanya gantungan kemeriak. Iya, namanya apa? Tak namanya gantungan kemeriak. Coba boleh. Ini kan kemeriak kan? Iya. Nah, ini oke. Ini sama. Setiap ini pasti beda. Jadi yang pasti ini akan custom dan nggak bisa kalau misalnya minta, Mbak aku pesen motif ini 10. Kayaknya nggak bisa. Iya ya, karena kan namanya perca ya seadanya perca itu. Kan kalau motif ini cuma ada satu, jadi ini selang-seling nantinya kan. Tapi kalau masa bisa sih Mbak, kita usahain. Beli meteran. Perca bukan perca. Meteran kita beli. Jadi beli meteran, baru kita potong-potong. Tapi malasnya di situ. Ketika punya saya dan punya tidak sama. Gitu. Itu malah di situ serunya. Iya. Kan? Ini macam-macam ya ada. Iya. Terus ini nih, ini apa ini? Ini tempat dompet tisu, ada tisunya kan di dalam taraf. Iya, ini lucu, menye-menye. Coba lihat. Bergantungan. Iya. Ini tempatnya emang buat tisu aja. Ini juga boleh, rapi buat banget. Koin boleh. Rapi banget kan lo. Buat koin boleh. Rapi banget nih jahitannya. Buat koin, buat saya berapa ini, Mbak? Itu 45. 45. Murah kan? Murah, kalau dia sendiri mungkin nggak jadi. Boleh kalau mau belajar. Gitu ya. Kita ajarin. Iya, saya ya. Kita nggak ini. Ayo. Kalau saya nggak sanggup ibu ya. Tolong yang sanggup aja. Bisa nanti. Kita nanti barter boleh. Gitu ya. Boleh kayaknya. Apa kita harusnya kolaborasi nih? Saya jahit baju besarnya. Nanti jenengan yang isi perniknya. Itu enaknya bagaimana? Apakah sudah jadi seperti ini? Kalau jas kan mentoknya seperti ini, tetap pasang furung atau masih potongan? Sebaiknya yang belum dipasang furing ya. Kalau gitu. Tapi sudah jadi aja ya. Sudah tak potong, cuma furungnya belum tak pasang. Biar rapi. Kalau misalnya nggak pakai furung begini, ini kan nggak pakai furung.
Oke aja sebenarnya. Oke aja sih. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Kelihatan Kalau kelihatan juga. toh Ini juga bagus kan nggak pakai full. ya ini karena saya tuh males begini saya begini aja. Ini juga perca, ini perca bokapnya kebaya. Oke, ini ada ini tempatnya jarum ibu-ibu. Tempatnya jarum, big cushion. Nah ini tasnya pun begitu. Ini saya berapa nih harganya? Itu 1,2 kayaknya. 1,2. Iya. Loh, rapi banget kan? Ini rapi banget. Nah, soalnya kalau tangan-tangan itu sama bahannya juga mungkin Mbak yang bikin beda ya. Iya. Ini bedanya apa sih Mbak? Kenapa kok pakai dari Jepang ini? Kenapa kok nggak pakai maksudnya yang ada di lokalan aja? Ini maksudnya. Atau nggak sih mungkin ini kan seperti apa ya, linen ya? Kenapa nggak pakai linen atau beda ya? Beda. Beda. Kelihatan kalau misalnya kita pakai kain Indian itu kelihatan mewah. Bener kan? Kok kita pakai kain ini beda sama kalau kain kita pakai kain katun biasa. Batik Bali. Kalaupun ini batik Bali nih Mbak. Linen biasa gitu, linen yang ada di toko Citra linen itu bisa yang polos ya? Polos itu ya boleh. Harus di aplikasi gini tapi. Oh gitu kan dia polos ya. Karena kalau kayak ini sudah ada motifnya ya, entah ini kan ada. Tapi lucu biar ada motifnya. Kita timpain masih oke ya? Masih oke dia. Enggak yang karena motif dasarnya tidak heboh ya. Terus di tangan enggak sakit, Mbak. Oh gitu. Dia empuk banget. Karena dia empuk banget. Oh. Coba rasain sama gini. Ini seratnya ini gini. Kok enggak ya? Sama jarum. Seratnya kan kalau katun beda. Mana jarumnya? Coba ya. Saya juga suka dondom itu pasti kesakitan ketika ini banyak. Iya sih memang. Ini dia agak sakit kalau mesti kalau kita jahit pakai itu. Kalau katun Bali gini seperti ini harusnya memang dijahit pakai mesin jahit. Oh gitu ya. Oh iya. Dia lebih ya. Iya sih. Oh ini karena dia sudah ada pori-porinya, otomatis kan membantu banget ya. Jadi kita nggak yang ngoyo, tangan nggak sakit. Mungkin kalau jahit masih ya semeter aja, oke. Tapi kalau udah banyak, cekot guys. Ini aja pengerjaan Hawaiian ini. Ini ada berapa lama? Tapi nggak satu set ya. Ada di rumah ada 4 kalau nggak salah dulu tuh bikin. Itu hampir 1 tahun. Oh ya. Berarti kalau satu set gini berapa lama pengerjaannya? Setengah? Enggak sampai. Kalau bikin 1 set ya. Iya. Kan kemarin kan aku bikinnya banyak. 1 set berarti ini runner 5. Bantal 5 sama 1. Itu berapa lama pengerjaannya? Paling 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan. Itu sendiri kalau kita dikerjakan orang rame-rame gitu Mbak. Maksudnya takutnya beda ya? Beda nanti. Oh gitu ya? Tapi bisa kalau misalnya kita pas banyak gitu misalnya. Bisa. Kayak kemarin tuh kita ada kalau 3 bulan berarti kan minim kan PO-nya 3 bulan sebelumnya sebelum ada acara teman perpisahan teman gitu kita ngadu apa nih? Kita kan komunitas pergombalan. Jadi ya gombal aja yang kita kasih. Tapi temanya apa ya? Jadi setiap orang bikin satu akhirnya terkumpul di 12 blok. Oh, jadi bed cover ya? Jadi bed cover. Jadi satu. Oh, itu bisa kerjasamanya di situ ya. Bisa. Benar. Terus ini ada tas tadi ini bisa sama tas nggak ya? Ini gantungan kunci, terus ini juga bisa ya? Bisa. Ini kan upcycle. Oh, dari celana jean. Ya. Sudah nggak pakai gitu. Kita terima. Oh gitu loh. Untuk dijadikan. Berarti begini nih. Berarti kalau misal nih kita punya perca nih, kalau misalkan penjahit saya punya perca itu berarti itu kalau kita bawa ke sana itu dihargai dengan rupiah atau bagaimana? Perca biasanya kalau dari Solo ya Mbak, kita terima perca dari Solo itu biasanya per kilo. Oh per kilo. Per kilonya 15 sampai 20 lihat besar kecilnya. Oh gitu. Yeah. Jadi semakin besar semakin mahal. Oh jadi mahal. 1 kilonya bisa bervariasi. Itu bahan apa aja tuh? Misalnya kayak ini kan ada katun, ada kalau dari ada Solo satin, pure batik Bali. Oh batik Bali semua. Iya, dari semua. Oh. Ini batik Bali tuh kan cuma namanya aja. Padahal aslinya pembuatnya itu ada di Solo di Lawean. Oh. Itu kan sekampung itu pengrajin batik. Tapi namanya batik Bali. Batik Bali. Karena mungkin boomingnya di sana ya. Mungkin iya. Karena memang sana. orang-orang ekspat itu kan sering ini
sering pesen batik Bali ini. Makanya terus namanya mungkin terkenalnya jadi batik Bali. Gitu. Terus Mbak, ini berarti mulai bisnis ini jenengan itu tahun 2016 ya? No, 2012. 2012, 2013 setelah saya kembali ke Malang. Oh, berarti mulai pelan-pelan ilmunya dibawa. Berarti pertama untuk sendiri ya? Untuk diri sendiri. Nggak ada yang dijual? Nggak ada. Terus mulai dijualnya? Pertama itu kita terima pesanan nge-quilt aja. Jadi teman-teman itu yang bikin topnya tuh ini. Yang belum diapa-apain, belum di quilting, belum diapa, ini namanya top. Jadi teman-teman itu bikin topnya aja, nge-quiltnya di saya. Oh gitu awalnya. Terima jasa nge-quilting aja. Awalnya. Itu berapa gitu Mbak biayanya? Tergantung sih besar kecilnya. Kalau baik dihitung dari besaran ya? Kita hitungnya per meter. Oh per meter. 1 meternya? 1 meternya sekitar 200. Oh gitu ya? 1 meter persegi 200.000 untuk jasa quiltingnya aja. Itu berarti motifnya itu, ini kan ada motif macam-macam tuh. Ada yang begini, ada yang bunga, ada yang daun. Itu berarti permintaan mereka atau terserah jenengan? Biasanya terserah saya sih. Oh gitu ya? Terserah feeling aja. Oh gitu. Kalau misalnya motifnya bentuknya seperti ini, tak bikin apa ya ini enaknya ya. Ini namanya sachet. Sachetnya itu harus beda dengan top ini. Oh gitu. Iya. Boleh nggak? Kalau misalnya begini nih. Ini kan semua satu motifnya sama tuh. Ini sama semua. Kalau misalnya ininya pun abstrak begitu, boleh. Nggak ada yang sama. Boleh ya? Boleh. Jadi ini kan sama semua kan. Ini daun, begitu kan? Iya. Kalau misalnya nih, saya tuh kan males banget. Ini kalau saya mulai itu udah pastinya nggak akan bikin pola yang sama. Maksudnya, itu kan untuk orang belajar juga lebih. Untuk di awal, orang yang baru pertama itu lebih gampang. Daripada kita ngikutin pola itu masih tetap namanya quilting ya? Iya, tetap. Oh, karena quilting itu kan aslinya kan kayak kita bikin sandwich gitu, ada 3 lapis. Ini kan top, baru dakron, lapis yang kedua. Nah gini, baru backing. Nah, ini namanya backing. Belakangnya. Iya, dibuat belakangnya. Backing itu berarti yang ini kayak ininya. Oh, belakangnya ini namanya backing kan. Oh, berarti ini termasuk apa nih Mbak ini? Pinggirannya ini? Ini border. Ini kan dipinggirin ya? Iya. Oh, namanya border. Oh, kalau yang di tengah ini namanya sashing. Oh, sase. Iya. Oh, coba kita coba. Nah, ini jadi seperti ini. Kalau kita nge-quilt. Oh iya, top. Terus tengahnya ini, kemudian ini belakangnya. Dakronnya juga khusus kan? Kita pakai memang harus pakai ini. Iya. Kalau nggak pakai, jelek. Karena kita kan membutuhkan kesan timbul nantinya, Mbak. Oh gitu ya. Kalau kayak gini kan ini kalau misalnya ini kan kita ngomongin ini ya, itu untuk back cover, untuk misalnya untuk home decor. Iya. Kalau karena saya desain baju, kan saya gimana caranya teknik itu bisa saya pakai di baju. Iya. Misalnya tuh ini semua saya quilting itu kalau nggak pakai dakron gitu tuh betul ya? Atau ada pilihan lain? Atau misalnya untuk baju fislin gitu, apa tetap boleh. Tapi kalau hanya ada quilting yang nggak perlu timbul sih sebenarnya. Kalau kita kan hanya pengen ada motifnya. Ada, boleh bisa. Apakah tetap dibilang quilting atau sama tetap ya? Karena itu proses benarnya. Karena kita mempercantik itu itu namanya quilting memang. Begitu. Jadi begini, baru ini nanti ditindas. Ada yang ini nih. Ini pun juga. Ini pesanan atau lagi iseng-iseng aja bikin? Iseng-iseng aja bikin. Oh gitu ya. Ini buat apa nantinya? Buat pouch. Oh, buat pouch yang seperti kayak begini ini. Kayak begini nanti. Oh iya. Jadinya. Ini lah, ini kalau segini dapatnya ini dilipat 2 atau gimana Mbak? Kenapa? Kalau segini nanti prosesnya gimana? Lipat 2 begini atau? Iya nanti kan ada ini bagian depan, terus kayak gini kan ada 2 lapis. Oh, ini kan banyak lapis ini. Ini warna ini, ini warna ini loh, ini warna ini. Bingung saya. Oh, berarti memang ini depannya aja. Nanti ininya juga pasti bahan beda ya? Ini bahan beda. Oh, dalam juga pasti beda. Oh, iya. Berarti lagi bikin untuk cover depannya ini ya? Iya, untuk cover depannya. Ini lucu, gambarnya burung, hantu, dan pohon. Oh, iya. Ini idenya gini dapat dari mana, Mbak? Ada di buku banyak. Oh iya? Oh, terus quilting itu ya? Iya, kita punya buku juga. Terus
Di Pinterest banyak Mbak. Oh, lagi Pinterest. ini kan. Jadi kalau cari ide, buka aja Pinterest itu. Oh, ini dapat ya. Cari apa aja ada ya. Tinggal dikombinasikan ya, si Heeh. A, si B dikombinasikan. Iya, kadang-kadang cari Oh. inspirasi di situ Mbak. Nah, ini prosesnya. Mm-mm. Ini prosesnya. Seperti Oh, ini. begini loh, ini loh. Ini bisa di zoom kah? Bapak kameramen, di zoom nggak? Coba. Loh, ini namanya coba lihat. Ini bagus sekali, ya Allah. Ini juga ini dari benang ya. Ini Iya, dari benar. benang yang di apa kayak piston, apa tikam jejak ini? Tikam jejak. Oh, tikam jejak ya. Pembatas bukunya. Ini buku kan? Iya, buku. Oh, ya ini buku. Kalau ini Itu tiang untuk ini kotak surat sebenarnya. oh, ini kotak surat. Iya. Padahal ini pesawat loh. Kayaknya yang tanggung jawab. Ini tak lagi pesawat loh. Jadi ceritanya Shu lagi nulis apa melukis ini ya? Nulis surat ya dia ya. Oh, ini kotak surat namanya. Kotak surat. Ini kotak surat ya, bukan pesawat ya. Zaman dulu masih ada ya kirim-kirim surat ya. Iya, Kalau sekarang udah nggak ada, pakai WA semuanya. Semua pakai WA. Wah, udah malas nulis kita pakai voice note. Saya kirim voice note. Udah malas ngetik. Oh, oke. Nah ya, jadi ini teman-teman ini keren banget ya Allah. Satu-satu ya Mbak ya. Iya. Nah ini gini punya berapa lama nih untuk yang bikin ini aja? Berarti kan bikin ini ya, ini berapa lama nih? Seminggu. Oh, seminggu jadi ya? Seminggu jadi. Sampai beres, sampai daun-daunnya Iya. semua? Ini kalau teman-teman bilang memang coach Panadol. Karena pusing kita bolak-balik. Oh iya. Butuh Ini Panadol. biasanya lucu sekali buat tempatnya tab. Kalau bikin begini tempatnya laptop sampai berapa? Bisa ya, tinggal cuman belum ngitung sih kalau misalnya ini. Kan butuh bahannya berapa. Iya, ini lucu sekali. Iya. Ya wis, nanti kita lanjut lagi Mbak untuk bahas yang besar-besar itu dan kita ngomong bisnis. Oke, siap. Tadi kan kita sudah bahas per produk ya. Produk ya. Tapi memang selain yang di sini, apakah ada lagi yang lain Mbak yang nggak sempat kebawa tadi? Produknya ada banyak. Wall hanging kita nggak bawa. Kemudian berarti kan bed cover, Iya. ini taplak meja, ada pos sarung bantal, ini perik-perik lucu ini gitu kan. Kemudian gini Mbak, di rumah itu apakah ada butiknya untuk showroomnya atau ada ya? Jadi sekalian di rumah sekalian. Itu hanya untuk produk jenengan apa semua punyanya Mapa hanya produk saya. Kalau untuk Mapa di BRI. Oh, di BRI Iya. itu. Jadi Karena kan kalau teman-teman juga banyak beramai-ramai di situ Iya. semua. Memang disediakan space di situ sama Ada, BRI ya, iya. untuk rumah UMM. Oke. Itu ada semua. Oh ya, anggotanya berapa orang sih Mbak Mapa itu? Mapa banyak sekarang ada. Oh ya, Hampir 50. 50-an. 50-an. Itu range umurnya Antara 30 up ya. 30 ke atas ya. Oh, oke. Jadi sudah mulai mungkin sudah berumah tangga. Iya, ya, sudah. Daripada bengong, mari belajar. Soalnya kan nggak semua orang suka acara dondom-dondom begini. Iya. Saya ribet juga nggak feel gitu kan. Ada nggak? Passionnya banyak Nah, teman-teman. ada nggak rencana bikin kelas untuk yang istilahnya anak-anak Gen Z, anak-anak yang lebih? Nah itu dia, sebenarnya ada waktu kita pameran gitu kan. Kita kan ada pameran itu setiap 2 tahun sekali. Ini nanti November ada. Oh, November di itu Raya Langsep itu. Oh, di situ. Di Jalan Raya Langsep. Nah, seperti tahun kemarin kita menggalang juga, tapi nggak ada yang datang. Oh gitu ya, kurang. Iya, kurang minat. Kemarin itu sempat saya lihat ada beberapa kampus tuh pameran. Mereka tuh memang lebih seneng ke yang rajut, ke yang segala macam sih. Iya, Jadi pernak-pernik ini apa namanya? Kayak mani-mani gitu. Mungkin karena ribet kali ya. Mungkin ini kan mungkin ya. butuh orang yang telaten gitu Iya. ya. Kan kok kira itu benar-benar ini, gila banget ini. Loh. Coba lihat, aku aja enggak sanggup. Aku aja males gitu, maksudnya gitu kan. Mbak, kita ngomong dari segi bisnis nih. Apakah ini tuh bisnis ini berkembang terus atau stuck atau gimana? Menurut sama sendiri nih? Pasti berkembang. Pengalaman sampean gitu dulu. Maksudnya omset dulu itu omsetnya berapa? Sekarang tambah naik apa malah tambah turun? 2 tahun terakhir ini ya agak menurun memang. Ya, Dan itu bukan kita aja yang ngalamin ya, tidak semuanya. Tapi kan minatnya ada ya. Peminat ada. Iya. Mungkin kalau merasa harganya kemahalan ya tadi itu ya ayo kamu bikin sendiri aja. Kamu gabung di komunitas kami untuk belajar gitu kan. Seperti ini kan mahal nih.
Ada loh kita bikin kalau misalnya mau harganya agak miring. Gitu. Berarti ya dikurangin pernik-pernik yang ribetnya ini kan? Enggak, kita bikin dari kain ini batik Bali gitu. atau katun biasa. Katun biasa. Iya. Itu sampai Katun berapa biasa. selisih harganya? Banyak Mbak. Oh iya. Iya paling 300-an, 400. Gitu ya. Selisihnya. Jadi kita bisa request ya. Oh aku Iya. mau ini tapi budgetku sekian. Iya. Menyesuaikan bisa. jenis kainnya sama keruwetan pengerjaan mungkin ya. Kalau konten sama. Oh gitu ya. Sama. Nggak, Ada aplikasinya ini juga. Kalau aplikasi ini 3, mungkin dari 1 gitu kali ya. Iya boleh nanti. Itu kan juga mengurangi soalnya guys. Kurangi. Gitu. Kalau misalnya kan enggak 3, 1 aja gitu kan. Gitu kan. Ini malah banyak nih 1, 2, 3, 4, 5 kecil. Pokoknya apa aja bisa di request. Oh gitu ya. Misalnya untuk souvenir nih. Souvenir mungkin perpisahan, souvenir manten. Souvenir kebanyakan bikin tulip gini Mbak. Itu dibuat gantungan kunci tapi. Oh. Itu ada kemarin dari. Kalau yang request pakai nama gitu, jadi namanya disulam itu kan bisa ya? Bisa. Nama pengantin disulam itu bisa ya? Bisa. Oh. Kita pernah bikin tote kecil ukuran segini. Itu 6.000. Oh ya? 6.000. Oh murah. Karena bahannya dari ini kain belacu. Oh, kain belacu. Kain belacu kalau disulam kan cantik nih, kelihatan. Oh, berarti sulaman semua ya? Iya, sulaman. Oh, 6.000 ya? Itu persatunya 6.000. Persatunya 6.000. Kalau misalnya pengerjaan gitu tuh, biasa normal kan sampai 300 piece ya. Itu kurang lebih berapa lama sih PO-nya? Ya, 2-3 bulan. Oh gitu? Iya. Itu tergantung jenisnya atau? Iya, tergantung ya? Iya. Tergantung permintaannya apa? Amannya setengah tahun sebelumnya kan? Iya, orang-orang kan rata-rata gitu. Kita sendiri pengalaman kalau mau mantu itu kan paling enggak karena setengah tahun itu sudah prepare semuanya, termasuk souvenir ya. Iya, makanya kalau mau yang gini bisa nanti di akhir sesi ini akan ada Instagramnya Mbak Tiwu, kemudian nama komunitasnya. Kalau mau gabung, ketuanya siapa? Mapa Quilting. Tahun kemarin saya. Tahun ini kemudian masih belum ada. Oh, belum. Nanti lagi penggodokan ini. Oh gitu. Mengganti saya. Apa namanya? Durasi kepengurusan berapa lama sekali? 3 tahun. 3 tahun sekali ganti. Oh, oke. Nah ini nih kita sekarang membahas yang besar ini. Ini keren banget. Nah, ini keren banget nih. Nah ini nih. Ini keren banget ya. Loh, kelihatan banget kan? Ini sampai berapa bulan tadi Pak? Belum display deh kayaknya nih. Belum ini sekitar 4,5. Ini 4,5. Ini back cover ya guys. Iya. Ini back cover ya. Iya. Terus kalau misalnya tak buat hiasan itu terlalu berat ya? Bisa. Nanti dikasih tempat bentangan di sini. Oh gitu. Di atasnya. Tapi kalau yang untuk bentangan sendiri untuk yang hiasan itu memang lebih ringan atau sama beratnya? Sama sih. Sama ya beratnya ya. Sama. Jadi kalau saya cuman biasanya kalau untuk wall hanging itu dia lebih kecil ya, nggak segede ini. Oh iya, ini ukuran berapa ini Mbak ukurannya? Ini ukuran berapa ya? 2 kali 2,5 kali. Oh 2 meter kali 2,5. Oh, gede ya? Gede. Karena back cover ya? Iya. Oh ini loh. Dan ini tuh ada 6 ada 6 blok kotak. Ini tuh yang berbeda-beda dan semuanya, ini mesin jahit. Ini entahlah apa itu apa, keren banget ya. Loh. Ini judulnya Happy Sharing. Oh gitu, jadi suka-suka aja motifnya ya. Iya. Yang pastinya kita bisa semuanya tergantung temanya kan ada yang berhubungan dengan mesin jahit. Ini ada gunting, ada kancing. Oh ini gunting. Iya, ini ada pendekar. Ini ada kopi. Kalau penjahit kan temennya kopi. Iya. Waktu melekan itu. Itu. Ini sampai 4,5. Ini juga sama nih. Nah ini kalau ini kan pasti ini batik Bali ya. Batik Bali ya. Ini juga dia apa namanya Mbak? Yang tengah ini apa namanya? Sashing. Oh tengah ini sashing ya. Ini apa tadi ini? Ini blok aja ini. Oh blok aja. Ini kan. Oh. Kalau yang pinggiran ini namanya border. Oh border. Oke. Terus ini ya pasti berbeda cantik juga ya. Loh. Ini pun kalau bosen pakai ini dibalik bisa motif ini kan cantik nih juga bunga-bunganya ya soft banget begitu. Dibalik ini bisa. Pas setengah. Oke. Kalau di pemasarannya Mbak selain offline ya ikut pameran, online-nya jalan. Online kita di IG ada. Oh di IG ya? Iya. Oh gitu. Itu pernah nggak dapat maksudnya yang pesen orang Indonesia sini lokal atau sampai luar negeri? Kalau dulu tuh ada temen dari Jepang
dari Osaka itu pesen satu, kita ngirim. Itu termasuk ekspor nggak sih? Ya. Kalau cuma satu gitu, Tetap ekspor kan? iya, Keluar kita keluar negeri. negeri kan? Itu bawanya apa? Pakai just tip atau Pakai ini, pakai kantor pos. kantor pos? Nah, EMS itu. Oh iya. Terus ada di Kanada juga pernah teman. Heeh. Karena lingkup kita waktu di Newmont dulu kan orang ekspor banyak ya. Iya. Jadi setelah beliau pulang ke Kanada balik, jadi mereka pesan masih. Oh gitu. Jadi Jadi pangsa pasarnya pun enggak hanya di nggak hanya di Indonesia. Indonesia Nah, aja. kalau menurut saya sih orang luar itu lebih menghargai handmade. Benar, Buat saya benar. begitu. Iya. Kalau kita mau nyebutin harga seberapa pun, dia tahu prosesnya ribet, dia oke. Kalau ngapunten ya, kalau yang orang lokal juga, kok larang gitu. Pernah nggak sih dapat klien yang ngedel gitu Mbak? Sering. Mana kok anak-anak sih gombal di Kita kan nasib ya kan. Jadi kalau nggak Asam gitu, darang pameran. kita kasih kain sama gunting sama mesinnya, monggo jahit sendiri. Nah, gitu aja. Kalau nawarkan Ini gitu. loh Bu, jahitannya tangan Ibu. Ini tahu rambut tetap malas gitu kan. Terus untuk kedepannya nih Mbak, Mapa Clothing ini punya rencana apa nih? Kan pasti punya kendala ya, dari ngumpulin sekian banyak orang itu pasti ada kendala. Iya betul. Mungkin ya untuk jangka waktu dekat, dalam waktu dekat ini kita mau hadapin pameran itu yang November. Jadi ini persiapan ya. Persiapan. Ini kita lagi persiapan. Jadi untuk sementara kita tidak terima anggota baru. Kita fokus sampai mungkin nanti tahun depan baru. Oh gitu. Iya. Karena anggota kita sudah ada hampir 50-an lebih itu. Oh begini. Ya mudah-mudahan penerimaan anggota baru itu Pak ada syaratnya. Kok sampai tidak terima dulu itu kenapa? Karena takut bentrok ya. Kita ngajarnya juga susah nanti. Yang basic begitu. yang mana? Oh, jadi anggota baru itu nggak harus yang sudah bisa dari nol pun, yang dari nol pun yang nggak bisa dondong pun. Iya betul. Memang ngajarnya akan lebih susah ya. Iya. Kalau misalnya ada orang yang lama terus baru lagi muncul, ngajarin lagi kan susah Mbak. Enak bareng-bareng. Jadi sekarang untuk sementara kita cut dulu untuk anggota baru, terima dulu. Kita planning tahun depan. Oh gitu. Ya, tadi itu kita ngomongin yang bikin Gen Z ini supaya mau acara ruwet-ruwet dondong. Nah ini planningnya apa, mau masuk ke kampus-kampus atau mau nembungi para rektor untuk jadikan kurikulumnya? Siapa tahu gitu kan. Iya. Jadi anak-anak nggak main HP, kita main dondong. Sekarang susah ya Mbak ya. Iya gitu ya. Nggak tahu. Kayaknya otomatis tersaring gitu. Iya, dari yang misalnya yang daftar mungkin 50, lama-lama paling cuma tinggal 1-2 orang. Pertama gitu juga passionnya. Ternyata passionku nggak di sini, yang cuma coba-coba aja masuk di sini. Balik lagi ke passionnya rajut. Sekarang anak-anak muda lebih rajut ya. Lebih rajut. Saya lihat seperti itu. Tapi menurut saya nggak masalah sih kalau misalnya mereka bisa aja namanya craft, tapi yang penting kan menggeluti dunia craft. Yang penting itu aktif dan yang penting niat sama komitmen. Jadi oke lah apa aja, nggak masalah. Yang penting ditekuni. Iya. Kan? Kalau Mas jadi duit kan lumayan. Bisa berbeli kuota. Gitu. Tapi memang kalau sekarang rajut lagi booming ya mungkin. Jadi kayaknya iya. Nah, anak muda tak lihat kemarin itu kan sempat ada pamer di kampus-kampus itu, memang mereka banyak yang bikin perek-perek gantungan HP begini, kemudian belajar bikin yang bulat-bulat itu. Apa itu? Yang boneka-boneka. Nah itu bener memang lucu gitu ya. Itu apa bisa nggak sih dikolaborasikan antara quilting ini terus kita kasih itu gitu misalnya? Bisa aja. Kita juga pernah bikin gambar baju dari dari jean bekas. Nah terus pinggirnya kita rajut. Iya. Oh, I see. Jadi dan memang anggota Mapa Clothing itu nggak cuma bisa quilting seharusnya. Iya. Bisa dong. Teman-teman yang rajut bisa. Oh bisa ya. Ada yang pasti sulam. Yang pasti sulam harus bisa ya. Nah kan ini kan basicnya juga sulam ini sebenarnya. Iya. Ini kan basicnya sulam, cuma kan ini cara pengaplikasiannya ya kan yang berbeda gitu kan. Teman-teman juga ada yang ikut komunitas batik. Oh gitu. Berarti pribadi sendiri ya? Iya. Jadi memang di situ istilahnya itu multi talenta lah. Apa aja
Kadang-kadang Iya, juga bukan cuma kan ada satu komunitas luar yaitu biasa. Mapa Iya. Quilting yang memang fokusnya ke quilting supaya Quilting. lebih ini. Ada nggak sih Mbak sekolahnya? Misalnya sekolah quilting ini sendiri? Ada sebenarnya. Oh iya, ada. Ada. Di mana? Kok aku nggak pernah dengar. Di Jakarta ada di. Oh iya. Itu berarti sekolah resmi. Kayak misal kalau kita Bukan sekolah resmi. fashion kan ada ya, sekolah Iya. itu kan ada. Tapi bukan resmi, Mbak. Cuma kursus ya. kursus berarti saja dan Tapi itu kan juga nggak dia ada sertifikat ini. Oh nggak ada. Nggak ngeluarkan sertifikat begitu nggak? Nggak ada. Kecuali saya nih sampai sekarang masih belajar untuk menjahit. Jadi saya ikut kursus namanya JHIA, Japan Handicraft Instructor Association. Oh, Japan. Japan. Itu kan berarti untuk instruktur ya? Iya, Untuk mentornya. Jadi benar-benar diajari begini loh caranya yang benar itu. Jadi nanti kalau saya ngajar, lumayan. Oh, iya. Jadi saya harus bolak-balik Jakarta karena kan gitu. senseinya ada di Jakarta. Kadang-kadang stay-nya di Jepang. Oh, begitu. Kalau yang dia pas nggak berarti cuma online dari online. Iya, biasanya. online aja. Iya, Dari online pun online kalau aja. kita nggak kadang ya kita bingung. Jadi kalau orang Jepang itu memang benar-benar perfect. Arah kampung itu dilihat. Kampung itu sisa jahitan. sisa Di jahitan kampung itu sisa jahitan. Sisa jahitan. Itu arahnya harus kemana nih? Nggak boleh. Serat kain. Genje nggak boleh. Nah, iya. Nanti Serat mereka kain itu teman. di arahnya kemana? Oh Caranya- iya. Berarti kalau saya pun kalau motong Mbak, jadi memang kita harus kalau bikin sesuai dengan Sesuai arah panjangnya. Nah, iya. Supaya nggak nyinting. Kalau bahasanya kita punya itu supaya kalau bilang itu nggak nyinting. Terus kalau kita Melontir, bikin, ya? melontir, terus kalau di cutting baju pun juga nggak akan bertuntung dan enak. Iya. Kalau memang kita melawan serat itu nggak enak banget dipakai. Gitu. Benar. Ini juga sama benar. Sama. Oh iya. Ini kan harus serat kain. Kalau kan nggak Saya baru dipakai tahu. gitu ya. Kenapa? Saya baru tahu kalau arah serat kain itu ternyata pengaruh. Pengaruh di apanya, Mbak? Karena beda 1 mili aja kita nggak ketemu Mbak ininya. Oh iya. Iya, sambungan sambungan itu nggak sambungan ketemu. ininya. Oh iya, benar. Itu nggak akan ketemu. Berarti ini semua pasti seratnya sama semua. Iya, Ini alasnya sama semua Sama. ya. Kayak kesana. Memang harus memanjang. Harus, nggak harus. boleh nggak boleh melebar. melintang ya. Melintang Iya. bener ya. Nggak boleh melintang ya. Oh, ternyata arahnya seperti ini. Oh gitu ya. Tak pikir iya. nggak ngaruh loh, Mbak. Terus Pengaruh, Mbak. kalau perca gini kita tahu di mana arah panjang sama arah lebar. Iya, tinggal Kalau tarik satu. aja. Kalau misalnya yang melar itu berarti yang ini enggak melar. Oh sorry, yang ini yang melar. Ya itu Kita melar. tarik aja. Berarti yang melar itu yang panjang. Yang panjang. Oh, I see ya. Ternyata gitu. Kalau Kecuali saya yang memang- gini-gini ya, kecil-kecil ya, kita nggak urus. Iyalah, Kecuali asal jahit. Oke. Kalau yang untuk udah ada yang pertemuan gini-gini pasti. itu harus sama semua seratnya. Iya. Oh, bisa. Kalau enggak ketemu Mbak dia. Oh, gitu ya. Kok dipaksa ditemukan gitu? Kalau dipaksa dia ditemukan. menclek Mbak. Oh ya. Menclek. Oh, I see. Nah, ini kan ketemu lincip-lincipnya ini ketemu. Heeh. Ketemu semua. Berarti aman. Oh, iya. Itu ya, guys. Memang kalau nggak ketemu itu jadinya jelek. Jadi Dan kalau itu di pikir- CHIA itu semuanya dikerjakan tangan, nggak ada mesin. oh ya, sama biarpun bikin belakang tadi itu Iya. Nge-quote juga pakai tangan. Ini kan pakai Oh, iya? mesin Mbak. Nge-quote nanti pakai tangan. sui. Nggak sui. Itulah. Ayo, kalau misalnya ini deh, Mbak, ini sampai nge-quiltingnya pakai mesin ini berapa lama? Quiltingnya Ini sih doang. cepet. Quiltingnya Ini doang cepet. kan? Iya, kalau aku bilangnya cepet kan? 1 jam lah, nggak sampai. Selesai ya. Iya. Kalau pakai mesin, kalau pakai tangan bisa 3 Tangan hari. bisa 3 hari. Itu pun nggak boleh berhenti wes yo. Ngomong ini wes Iya. ngomong ini wes. Iya, metentang Tenggelam. Lah ya, kalau dulu mereka semua pakai tangan. tangan. Otomatis Itulah bedanya. harganya lebih mahal. Lebih Pakai mahal. tangan semua. Jadi waktu saya di Sumbawa itu pengajarnya orang expat dari Amerika. Oh ya. Jadi apa yang saya pelajari di sana sama sekarang di ikut aturan Jepang berbeda sama sekali. Oh, Kalau sama. sana serba Kalau- mesin. Oh. Terus sih. arah serat kain itu Nggak ngefek. nggak ngefek, Nggak nggak ngaruh harus di ini. Kalau orang Jepang saking telitinya memang luar biasa orang Jepang. Hasilnya juga memang luar biasa. Kalau kita lihat pameran di sana, bagus. bacanya mata kayak gitu. Keluar kan. Ya Allah, ya apa Nah iya, toko mikirnya semedi. gitu.
Susah aja saya nggak sanggup kok. Oh tidak. Bagus tapi kerjaannya no. Mbak, ini nanti kayaknya kita perlu kolaborasi deh nanti. Nanti boleh. saya tak Dengan senang nyiapkan karena kan saya bikin dari perca. Cuma sekarang ini memang tempelannya saya bikin sekarang ini yang lagi saya kerjakan adalah baju-baju ready-to-wear yang untuk official. Jas-jas seperti saya, gitu kan. Memang saya tempelin perca. Tapi seharusnya memang tempelannya itu saya pakai sulam tangan. Tapi karena ini masih versi untuk foto model gitu, untuk sesi photoshoot, saya pakai mesin semua, mesin quilting itu. Iya, karena band cepet, gitu, ya kan? Band cepet itu mau. Gitu. Saya pakai mesin semua memang rencana ke depan ketika itu sudah untuk kita jual, kita pasarkan itu memang maunya pakai tangan. Nanti bisa ya Mbak, jadi sudah saya tempelin. Nanti komunitas Mapa Clothing tinggal yang itu. Ya, boleh, karena saya nggak sanggup terus terang. Dan nanti malah mungkin nanti saya kasih kosongan. Nanti yang ngisi-ngisi begini-begini nih biar grupnya sampai ya ngisi begini-begini. Ya lucu tuh. Kalau jas-jas ada ingat kecil gitu kan, lucu gitu kan. Kebetulan saya juga ada tapi pas nggak bawa yang pas nggak dipakai ya. tempelan. Itu lucu banget kayaknya. Misalnya kan sekarang lagi musim yang crop top apa itu kalau di pinggirnya jas itu dikasih begini kan lucu banget. Nanti kita kerjasama. Kerjanya boleh dengan. Tolong hargai kok. Siap. Bisa cuan. Penting untung lagi ya. Sama-sama untung gitu kan. Sama-sama untung. Oke. Tadi kita sudah bahas peluang ke depannya. Jadi kerjaan ini biarpun hobi tetap ada duitnya. Ada duitnya. Memang butuh proses lama lah ya, nggak yang sehari 2 hari itu jadi gitu kan. Waktunya juga butuh proses lama pengerjaan. Untuk marketingnya pun selain offline juga online kan. Itu memang harus sabar, sering-sering ini kan ya. Kayak ini home decor ya sama pernik untuk istilahnya pemanis ya, pemanis begini nih ya, yang dari perca. Cuma memang kesempatannya sih peluangnya ya tadi itu bisa untuk souvenir. Terus kalau mau ngerjain hotel-hotel itu kan bisa masuk sebenarnya. Bisa. Untuk covernya tempat tidur hotel itu kan biasanya ada kayak yang segini tuh panjang di kasur, runnernya itu kan juga bisa ya. Sebenarnya kalau mereka itu kalau misalnya kita pesan banyak gitu apakah dikortin kasih harga spesial ya? Pastilah ada. Jadi mungkin supaya masuk di hotel-hotel gimana caranya? Nanti bocorin ya. Iya. Nanti pasti kita usahakan nanti. Semoga di sini banyak ada ini kok. Ada komunitasnya. Ada bukan grupnya. Yang hotel Semalang Raya itu memang baju-baju gitu. Nanti bisa juga kita tawarkan. Iya. Boleh Mbak. Karena sempat kemarin itu saya juga mau nawarin produknya Mitra untuk yang ini loh. Sebelah itu mau rencana masuk di kolam renangnya. Kan jangan bisa tuh bikin. Jadi bikin penawaran dulu. Punya produk apa yang kira-kira bisa masuk di hotelnya. Mungkin di tempatnya restorannya yang kotak kecil-kecilnya gitu kan, itu bisa ya tempat itu tempat tisu, terus di kamar tidur itu bisa runner. Nah mungkin sama ini sih Mbak, di setiap hotel itu pasti ada lukisan. Beberapa hotel ya itu mungkin diisi tadi itu dengan wall ini cuma mungkin yang versi kecil. Jadi jenengan tinggal menyiapkan tuh. Ya ini harga inilah gitu. Nanti dibuatkan dulu fotonya, bikin contohnya. Nanti insya Allah tim kita akan bantu. Jadi sekalian boleh. Kalau kita udah nawarin ke hotel, kita punya mau kulinernya kita jalan, artnya pun seninya kita jalan juga, kan keren. Jadi sekalian nanti jadi itulah harus kita kolaborasi. Jadi kan tinggal nyiapin tadi tuh yang mau ditawarkan ke hotelnya. Nanti insya Allah kita bantu. Siap. Yang penting Kota Malang tambah keren. Harus keren, wajib keren terus. Terus kolaborasi. Yang penting dapat saudara baru, boys, dan dapat cuan. Kan gitu. Dapat cuannya bareng-bareng. Ojo sikut-sikutan kan. Oke, setuju? Aku terima kasih banyak Mbak buat waktunya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Semoga sesi ini bisa bawa kolaborasi dan persaudaraan. Tak tunggu nanti pastinya ya. Betul. Di festival Boys 11. Ya nanti siap ngisi stand kita Kria ya. Insya Allah. Bikin kelas-kelas. Siapa tahu nanti di situ banyak anak-anak ABG itu yang pengen belajar. Dondong-dondong. Siap. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Ketemu lagi.